Loh. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu program kelas dalam penjualan sepatu yang dikerjakan oleh yang pertama ada NIM 05 yaitu Ira Jinan, lalu ada saya NIM 62 Sudiabli Hidayat. Next, bro. Ya. Yaitu kita mulai dari penjelasan kelas sederhana karena kita menggunakan metode kelas. Lanjut. Yang pertama yaitu kelas. Kelas merupakan kumpulan atas definisi, data, dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Jadi, kelas itu seperti sebuah kelompok atau sebuah lebih kurang tepatnya dia mirip kayak struct, tapi di sini dia bisa berfungsi untuk menunjukkan pada berbagai macam perilaku turunan dari fungsi tadi. Jadi memiliki turunan kelas-kelasnya gitu. Lebih luas daripada struggle sepertinya. Ya, lebih luas daripada struct. Dia bisa memiliki turunan-turunan. Lanjut, Yud. Lalu kelas ini memiliki dua macam bagian anggota, yaitu field atau properti atribut yang dimana sebagai variabel data yang kita biasa deklarasikan berupa tipe data seperti integer, float, dan char. Lalu ada method, yaitu bagian kode bisa dipanggil oleh program utama yang biasa kita deklarasikan berupa fungsi. Oke, lanjut. Lalu untuk pembuatan kelas sederhana sendiri, yaitu satu ada nama kelas yang dibuat dengan penggunaan deklarasi suatu objek. Lalu ada nama objek yang ditentukan objeknya suatu kelas pada fungsi main yang dimana itu bersifat bebas. Lalu ada member yang berupa anggota dari kelas yang diakses dengan menggunakan objek. Lalu yang keempat ada penentu akses yang mempengaruhi hak akses seperti private, protected, dan public. Oke, lanjut. Lalu kelas turunan sendiri yaitu bentuk kelas yang diwariskan atau menjadi subbagian dari kelas awal atau kelas induk. Jadi ini salah satu kelebihan dari kelas sendiri yaitu dia bisa menjadi subbagian dari kelas induk utama yang dimana tujuannya itu kita dapat mengakses turunan itu maupun berupa private atau berupa public ya. Jadi kita bisa menguncinya mau hanya kita yang dapat menggunakannya atau tidak. Oke, next. Lalu di kelas sendiri yang dimana ada penentu akses ya di bagian inilah yang dimana digunakan untuk memberi aksesnya apakah dia berupa bisa digunakan oleh kelas lain atau tidak. Yang pertama dibagi tiga yaitu ada private yaitu sebuah data dan metode dalam blok private hanya dapat diakses oleh metode-metode dalam kelas itu sendiri dan tidak dapat diakses dari luar kelas. Lalu ada public yaitu kebalikan dari private yang dapat diakses dari dalam kelas maupun luar kelas yaitu dalam program yang menciptakan objek dengan kelas yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada oh ya, yang sifatnya umum jadi bisa kita akses meskipun di luar kelasnya atau protected. Lalu ada protected yaitu kebalikan dari private yang dapat diakses dari dalam kelas maupun dari luar kelas yaitu dalam program yang menciptakan objek dengan kelas yang bersangkutan. Bedanya protected sama private apa ya, Yud? Mungkin bisa dijelaskan. Bentar. Kok nggak bisa kembali? Waduh. Ya udah, langsung latar belakang aja.
Oh ya, Ya, bisa-bisa. bisa. Bedanya private dan protected itu eh, Halo? kalau private itu kan hanya benar-benar induknya, ya kan? Oke, oke. Maksudnya yang bisa itu Yang bisa akses itu hanya induknya induknya, saja. induknya saja. Tapi kalau protected, eh, Bisa dia cuma diakses. manggil apa turunannya aja, masih bisa kemanggil. Maksudnya gimana ya? Oh, kalau kalau masih turunan kelas induknya itu bisa manggil yang protected seperti itu. Oh ya, oke Maksudnya oke. kalau temennya, ya gitu. Lalu Latar ini adalah belakang. tujuan kami atau latar belakang kami dengan melalui riset secara langsung ada salah satu toko sepatu yaitu Royal Sporting House yang ada di Mall Tunjungan Plaza Surabaya yang bagaimana kita acu Sebagai acuan acu harga. sebagai acuan harga dan pembayarannya itu hanya berupa seperti menampilkan eh, Pro- jenis Struk. produk sepatu tapi belum mampu bisa eh, memberikan layanan untuk pembayaran langsung di sana atau pemesanan di sana. Jadi cuma menampilkan sepatunya dan Ya, jenis apa intinya program detail-detailnya. penjualan sederhana lah. Ya, Program penjualan kami kasir ingin yang sederhana. membuat program kasir yang dimana lebih canggih lagi. Oke, lanjut. Lalu di sini ada program penjualan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fadil. Oke, lanjut. Kok tampil? Oh, di ini udah outputnya aja. Jadi di sini ada beberapa tampilan. Itu tampilan Itu tampilan tampilan output dari menu. program kami. Ini menu. Lalu di sini ada form jual barang, ada form customer, ada transaksi barang. Sebentar, sebentar, Zud. Ini pakai menjelaskan programnya atau langsung outputnya aja ini, Zud? Kita jelaskan apa kita tampilkan dulu bentuknya seperti apa dulu. Ini. Oke, Lalu tampilan keluarnya ketika 0 langsung terima kasih. oke, Oh, show code dulu ya. Ya udah saya dulu. oke. Zudi Jadi dulu. di sini ini bentuk pseudo code-nya yang dimana kita buat eh, fungsi-fungsi, fungsi-fungsi dulu, fungsi subtotal, lalu fungsi total biaya, lalu fungsi kembalian, yang dimana subtotal kita buat dulu fungsinya long subtotal dengan harga jumlah eh, berupa long, lalu return harga kali jumlah. Untuk fungsi total biaya, kita long total dengan ST dan pot itu berupa long, lalu kita return ST kurang dari pot. Lalu untuk fungsi kembalian, kita buat long kembalian, lalu kita masukkan UB dan TB dengan bentuk long, lalu kita return dengan UB kurang TB. Lalu kita buat kelasnya, kelas jual, kita buat public dengan kelas jenis Array 20 dan K merek Array 20 dan merek 20 Array 20 stok Array 5 dan semacamnya dengan bentuk integer, lalu ada ST, TB dan lain-lainnya dengan bentuk long. Lalu kita masuk ke algoritma yang dimana kita deklarasikan dulu I dan A dengan bentuk integer, lalu ada jual sepatu array 10 atas lagi lalu kas array 10 dan lain-lainnya dalam bentuk char. Lalu kita masuk ke algoritmanya. Yang pertama kita buat struct dengan NMC 20 TLP 20. Lalu
tutup, lalu kita buat goto atas, nanti kita adjustkan kenapa kita buat goto atas di sana, lalu kita buat output bentuk menunya seperti tadi, lalu kita buat input untuk memilih pilihan kode yang sudah di-outputkan, lalu kita buat Oke. else. Tak lanjutnya Yud. Biar cepet Yud. Nah itu kan ada output pilihan kode. Jadi kita bisa milih antara 1 sampai 6. Di situ ada terlampir pilihannya 1 form jual barang, 2 form customer, sampai 6 itu laporan barang. Nah untuk yang pilihan 0 adalah yang keluar. Nah di sini seperti algoritma biasa, kita input pilihan. Jadi jika hanya 1 maka form jual barang dan langsung go to 1 ke program yang jual barang, ke algoritma yang jual barang. Begitupun yang 2, 3, 4, 5, 6 sama 0. Nah, jika inputannya itu dia tidak antara 0 sampai 6, maka outputnya akan keluar maaf salah input. Nah, di sini untuk yang program 1 jual barang itu ada bermacam-macam, ada sepatu wanita, ada sepatu pria dengan kodenya masing-masing. Nah, untuk outputnya ada juga kode sepatu. Jadi kita menginputkan sepatu, jenis sepatu, yaitu antara AD atau CV atau antara sepatu wanita atau sepatu pria ya gitu. Iya, betul. Nah, jika nanti setelah memasukkan jenisnya, kita menginputkan merek, kode merek, yaitu antara AD, CV, NB untuk sepatu wanita atau DA, PM, RE untuk sepatu pria. Nah, di situ nanti terlampir berapa harganya, nama mereknya apa, dan jenis sepatu apa. Dan jika untuk output yang tidak terdapat pada pilihan menu, maka akan selalu keluar maaf Anda salah menginputkan kode inputan. Untuk yang kemudian mana ini? Itu yang di bawah. Itu ada kita buat output jumlah beli, lalu kita inputkan. Oh iya. Lalu kita di sini juga mengeluarkan atau mengoutputkan jenis yang kita pilih, lalu merek, lalu kita outputkan kembali berapa yang Anda pesan tadi, lalu kita total, lalu kita masuk ke apakah ingin mengulang transaksi lagi. Oke. Jika tidak, nanti akan langsung keluar dan muncul terima kasih ya itu. Ya, lalu jika iya, kita kembali ke tadi. Lalu yang kemudian program Goto 2 tadi, yaitu from customer, yang dimana kita membuat masukkan jumlah data dulu, lalu kita buat from customer dengan for, yang dimana kita perlu menginputkan nama customer dan nomor telepon, lalu kita enfor langsung ke for yang dimana mengeluarkan inputan tadi. Lalu yang program ke Goto ketiga, yaitu form transaksi penjualan, di mana programnya kurang lebih seperti tadi. Yang menjadikan berbeda itu, di sini kita menambahkan potongan dan potongan apa itu? Potongan harga. Ya. Lalu seperti tadi, kalau salah input, maaf, uang kurang sebesar. Dan juga ada total harga dan total bayaran. Oke. Lalu jadi yang berapa uang yang dibayar oleh konsumen, nanti berapa kembaliannya. Seperti itu. Ya, betul. Lalu yang ke Goto 4, yaitu laporan customer, di mana kita perlu menginputkan nama customer dan nomor telepon seperti Goto 2 tadi, dan mengoutputkan nama customer dan nomor teleponnya. Lalu yang kelima, kurang lebih seperti tadi. Yang membedakan di sini juga ada kita tampilkan kembali sepatu, jenis sepatu untuk wanita dan pria.
dan kode merek. Ya, dan kode merek. Lalu seperti tadi lagi, apakah ini ingin menginputkan jika iya kembali, kalau jika tidak langsung kembali ke menu awal. Lalu kita ke laporan barang. Juga sama seperti tadi, yang membedakan di sini adalah kita menggunakan inputan stok barang, lalu dikeluarkan jenis mereknya, lalu akan dikeluarkan berapakah modal yang masih kita ada di dalam toko tersebut. Stok barang yang masih Stok, tersisa. ya stok Oke, dan model yang ada. lanjut. Untuk yang inputan 0 terakhir itu langsung keluar dan muncul Langsung tulisan terima keluar. kasih. Ya. Kemudian ada script program. Nah, sini script program. Script program di sini ya kurang lebih seperti pseudocode yang kita bangun tadi. Jadi kita mendeklarasikan fungsi-fungsi, kembali fungsi total, fungsi subtotal, dan menggunakan kelas jual dengan pabriknya carka jenis dan bla terus int main jual sepatu, char nm dan seperti yang lain bla. Nah, seperti yang tadi di sini outputnya atau G-out-nya itu ada selamat datang di program penjualan Royal Sporting dan beberapa menu utama ada 6 dan menu 0 itu untuk keluar. Nah, di sini ada G-out pilihan kode 1 sampai 6. Seperti tadi, jika memilih 1 kita ke jual barang, 2 ke form customer, 3 ke transaksi barang, 4 ke laporan customer, 5 ke laporan transaksi barang, dan 6 ke laporan barang. Dan jika salah input, maka maaf, Anda salah input dan akan menanyakan apakah ingin melanjutkan transaksi. Oke, lanjut ke yang 1, from jual barang. Ya, kurang lebih seperti tadi. Ada sepatu wanita, sepatu pria. Kita ingin menginputkan jenis yang sepatu wanita atau pria. Untuk sepatu wanita ada beberapa kode merek, yaitu AD, CV, dan NB. Untuk sepatu prianya ada 3, antara DA, PM, dan RE. Nah, di sini ya seperti tadi. Lanjut, Yud. Jika kita memilih jenis kode sepatu, maka nanti yang keluar adalah jenis sepatunya apa, nama mereknya apa, dan harganya berapa. Oke, Yud, lanjutkan, Yud. Lanjut. Lanjut. Enggak, Yud. Teruskan. Lanjutkan yang tadi, yang program 2, Yud. Program 2 ya? Yud. Maaf. Ya, yang tadi. Program yang 2, Yud. Coba lanjutkan. Ini. Ya, yang from customer berarti. Jelaskan, Yud. Ya. Jadi yang form customer di sini kita buat G-out-nya, lalu kita buat for untuk membuat inputan nama customer dan nomor telepon. Lalu kita scan lagi dan kita buat for untuk outputan dari nama customer dan nomor telepon tadi. Lalu kita buat if lagi untuk jika ingin melanjutkan ya, kalau tidak langsung ke menu utama lagi. Yang program yang Goto 3 itu tadi Tempat ya. Tiga belum. 3 mana, Yud? Bentar. Ngelek. Ini ada 3, Yud. Ini 4. Tiganya mana ya? Lewat, Yud, masuk, Yud. Kita hapus. Kelewat ya. Kelewat ya.
Udah nanti bisa ditambahkan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah seperti yang nomor satu, tapi yang ketiga itu ada pilihan berapa uang yang dibayar oleh konsumen dan berapa uang kembaliannya. Jika masih kurang nanti akan muncul, maaf, uang yang dibayarkan masih kurang berapa dan harus ditambahkan seperti itu. Yang keempat, lanjutkan Yud. Yang keempat yaitu berupa laporan customer. Kita buat for-nya dengan di dalamnya itu ada inputan untuk nama customer dan inputan nomor telepon. Lalu kita scan, lalu kita buat for lagi untuk outputannya, dan Mau seperti koreksi sebentar, tadi. masuk koreksi. Gimana? Yang keempat itu cuma menampilkan laporan yang kita isikan di form nomor 2 tadi. Jadi setelah kita mengisi di yang kedua tadi, yang keempat ini seperti yang JOT-nya aja. Jadi kalau kita sudah menginputkan, kalau kita pilih yang nomor 4, maka langsung keluar yang kita inputkan yang di pilihan 2 tadi. Jadi ini cuma menampilkan data. Maaf untuk rahatnya. Yang kelima, yuk. Lalu ya kelima itu sama seperti yang pertama, namun yang membedakan di sini adalah jumlah beli di sini kita buat, lalu kita buat pembayarannya, dan lalu kita total, dan pada di saat itu kita akan munculkan harga beli dan jumlah beli yang kita inginkan, lalu kita menginputkan harganya, pembayarannya. Di laporan penjualan, yuk. Oh, Kurang lebih seperti laporan penjualannya. oke. Lalu ke laporan barang. Yang keenam. Yang keenam Nah, yaitu jadi berupa laporan laporan. barang itu, aku aja, yuk. Ya, ya. Laporan barang itu kita akan menampilkan berapa stok barang yang tersisa dari penjualan. Jadi setiap barang itu kita inputkan satu-satu. Jadi jika kita memilih wanita untuk AD, berapa stok barang yang ingin kita inputkan atau sisa dari penjualan, nanti yang keluar adalah stok barang yang kita inputkan tadi. Jadi barang yang sudah dijual atau yang masih belum laku di toko, stok barangnya nanti laporannya disimpan di pilihan yang keenam. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di setiap pilihan menu antara 1 sampai 6 itu setelah selesai nanti akan ada pilihan ingin menginputkan lagi atau tidak. Jika ya, maka akan lanjut, dan jika tidak akan kembali ke menu utama. Dan jika pilihan 0, maka akan muncul terima kasih dan selesai. Nah, di sini ada analisis algoritma. Jadi analisis algoritma di sini kurang lebih agak sedikit susah-susah gampang. Jadi program di atas kan termasuk program yang ribet. Iya, ya. Ribet tapi sederhana. Ya gimana lah sederhananya. Tapi tetap memanfaatkan kelas dan struk untuk digunakan dalam sistem kasir pada sebuah toko sepatu. Nah, dari 6 pilihan menu dan terdapat 6 pilihan menu dan 1 fungsi utama. Nah, pada fungsi utama itu untuk pilihan menu antara 1 sampai 6 ada 1 sampai 6 sehingga memiliki kompleksitas waktu sebesar 6 atau N. Untuk menu pertama yaitu penjualan barang, dalam beberapa input, di mana setiap input bergantung dengan berapa banyak merek atau produk yang siap dijual oleh toko, sehingga memiliki kompleksitas waktu sebesar N juta. Pada menu kedua pun sama, ada from customer, jadi berapa data yang kita inginkan, maka program akan berjalan sebanyak itu, yaitu sebesar N. Ini apa this meeting? Maaf, ada notifikasi dari Zoom. Nah, untuk yang ketiga, maaf. analisis itu. Analisis. Nah, untuk yang ketiga yaitu form kasir
kurang lebihnya seperti itu. Yaitu berapa barang yang dibeli dan berapa uang yang dibayarkan. Jadi berapa barang yang dibeli kan tergantung N jumlah data yang diinputkan. Jadi kompleksitas waktunya sebesar N juga. Nah, pada menu keempat pun seperti itu, laporan data customer. Jadi di sini mengikuti pilihan menu yang kedua. Jika yang kedua tadi diinputkan sebesar N, maka menu keempat ini akan berjalan sebesar N juga. Jadi memilih kompleksitas yang sebesar N. Menu kelima dan keenam juga sama, masing-masing berfungsi sebagai laporan penjualan barang dan laporan sisa stok. Hingga masing-masing juga memiliki kompleksitas waktu sebesar N. Jadi secara keseluruhan program memiliki kompleksitas waktu Tn sebesar Fn sama dengan N atau Tn sama dengan Big O N. Lanjut. Kesimpulan lanjut. Kenapa tuh? Kesimpulan sih. Halo. Halo. Ya. Lalu untuk kesimpulannya dari program penjualan sepatu, di sini kita bisa mempermudah penjual atau pengusaha toko sepatu dalam menjalankan bisnis. Jadi tanpa perlu menghitung atau perlu menggunakannya secara manual melalui kasir dengan kasir itu. Jadi kita cuma menginputkan, dengan itu kita dapat memberikan efisiensi waktu untuk pembeli dan penjual. Nah, di sini memang jangan di next dulu. Oh, Di maaf. sini memang program kami itu berusaha untuk meringankan laporan-laporan penjualan barang jika toko itu sudah berskala besar. Jika toko masih berskala kecil mungkin masih mudah kita menghitung secara manual. Namun jika sudah berskala besar itu sangat sulit jika dilakukan secara manual. Mungkin ada kelambatan dalam pemikiran kita atau kesalahan teknis. Jadi lebih baik kita menggunakan program untuk meringankan kerjaan kita. Kurang lebih seperti itu. Next, saran. Lalu untuk saran di sini semoga yang diharapkan itu dapat membantu pembaca untuk mengenal program aplikasi JPS Plus. Yes. Namun dapat dilihat juga sebagai sarana pembelajaran. Ya, sarana pembelajaran juga untuk kedepannya kepada pengusaha ya, agar bisa lebih efisiensi dengan program dalam bisnisnya. Ya. Oke, dan diharapkan agar para pembaca itu dapat mengenal aplikasi pada bulan JPS. Namun memang kami menyadari di program kami itu masih banyak kekurangan karena ya memang butuh waktu yang lama untuk menciptakan suatu program yang sangat kompleks dan sempurna. Maka dari itu kami berharap untuk pembaca-pembaca setelah ini mampu mengembangkan lagi program ini dan menyempurnakannya lagi agar program ini lebih sempurna dan lebih kompleks dalam penggunaannya. Kurang lebih seperti itu. Adakah saran lagi Yud dari kamu Yud? Mungkin cukup. Oke. Jadi terima kasih Bu Auli. Selama 1 semester ini kami mendapat pelajaran yang cukup banyak tentang pemrograman di struktur data ini. Bali. Karena memang di zaman sekarang pemrograman sangatlah ngetren. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.